mahasiswa prodi ilmu komunikasi yang mengambil mata kuliah komunikasi media digital. Saat ini kita akan memasuki satu pokok pembahasan eh, tentang konvergensi media, di mana pada saat awal pertemuan ya, saya pernah menjelaskan tentang digitalisasi media massa yang ada di Indonesia. Nah, media massa itu apa aja? Media massa itu kan ada TV, ya, koran, ya baik itu koran cetak maupun digital. Kemudian ada radio, ya, kita disebutkan juga majalah. Nah, beberapa media massa yang ada di Indonesia itu eh, masih berdiri sendiri-sendiri, yang dimana dulu seperti itu pada awal kemunculannya. Namun ketika sudah mengalami digitalisasi, beberapa media ini melebur menjadi satu. Nah, penggabungan itu, nah ini terbahas di sini ya, yang disebut dengan konvergensi media. Nah, konvergensi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu convergence, yang artinya itu tindakan bertemu atau bersatu di satu tempat, atau diartikan juga pemusatan pandangan mata ke satu tempat yang amat dekat. Nah, media itu adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana penghubung atau perantara dalam penyampaian informasi maupun penyampaian hiburan dari pengirim informasi kepada penerima informasi. Nah, itu ya. Nah, jadi ya tadi bisa dijelaskan tadi bahwa konvergens itu ya kita memusatkan satu pandangan ke satu tempat yang amat dekat. Nah, sehingga konvergensi media itu pengintegrasian atau penggabungan media-media yang ada itu untuk diarahkan dan digunakan ke dalam satu titik tujuan. Ya, di mana konvergensi media itu diakibatkan karena adanya perkembangan teknologi komunikasi digital yang menyebabkan efisiennya adanya telepon, video, dan komunikasi data dalam satu jaringan. Ada disebut dengan konvergensi jaringan. Jadi dapat disimpulkan bahwa konvergensi media itu fenomena bergabungnya berbagai media yang sebelumnya itu dianggap berbeda, ya, dan terpisah. Ya, ada media cetak tadi ya, dan maupun media elektronik, ya, bisa TV, radio, surat kabar, komputer, ya, menjadi satu ya ke dalam sebuah media tunggal. Itu disebut dengan konvergensi media. Nah, dasar terbentuknya itu ya karena ada kode digital ya yang itu mudah dipahami karena unitnya dibedakan dengan jelas. Ya. Nah, perlainan dengan kode-kode analog yang mereka tuh bekerja dalam suatu skala yang kontinu. Jadi di daerah jika dalam orientasi perkembangan peradaban manusia itu mengarah pada proses digitalisasi atau dengan kata lain proses menuju kemudahan, kelengkapan, kecepatan, dan mendapatkan atau memahami berbagai informasi. Dari si bisnis juga digitalisasi itu menjanjikan efisiensi biaya ya, jadi lebih efisien dan itu cukup signifikan ya dengan area cakupan yang lebih luas, kualitas pelayanan yang lebih baik dan juga mampu melayani pengguna jasa media berdasarkan kebutuhan mereka. Tapi juga jauh lebih penting adalah digitalisasi mampu mendesak kelahiran berbagai macam kreativitas dalam penyajian konten sehingga area cakupan bisnis dapat lebih diperluas. Nah, konvergensi itu melalui internet dan digitalisasi informasi ya, sebagai media tumbuh tadi itu dapat menyatukan 3C ya, atau 3C. 3C itu apa? Yang pertama itu computing, ya, itu memasukkan data melalui komputer, kemudian yang kedua communication, atau komunikasi, dan ketiga adalah konten atau isi, yang ketiga konten. Jadi computing, communication, and content, yaitu melalui 3C yang kita bisa lihat dari gambar ini ya, jadi 3Cs of convergence. Jadi 3Cs convergence itu uh, terbagi menjadi communication network, ya, computing information tech, dan konten atau media. Kalau bisa melihat dari gambar ini adalah kita bisa melihat 3 lingkaran besar yang dimana itu ada lingkaran computing, communication network, dan konten atau media. Dan irisan dari computing dan communication network ya, jadi antara kerja komputer dengan komunikasi itu ada mobile phone ya, mobile phone irisannya. Kemudian antara communication ya, komunikasi dengan media atau kontennya itu bisa kabel TV ya, uh, internet TV ya, dan juga
irisan antara computing dengan media itu entah hard hard drive, CD-ROM, DVD, ya itu. Nah, tetapi irisan dari 3C semuanya ini, dari computing, communication network, dan konten media itu internet, ya. Jadi internet itu menyatukan berbagai media tadi, ya, yang terpisah tadi disatukan oleh, internet. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa konvergensi media itu tumbuh didukung dengan adanya perkembangan teknologi dan komunikasi, terutama perkembangan internet. Dan selama internet masih terus berkembang, maka konvergensi media juga akan terus berkembang, ya, mendampingi perkembangan internet sebagai media tumbuh. Nah, kemudian apa dimensi dari konvergensi media? Ya, dimensinya itu dari analog ke digital. Nah, analog itu apa? Analog itu adalah dunia yang wujudnya itu fisik, ya, karena setiap impuls pesan itu berupa suara, teks, gambar, atau bunyi itu memiliki jalur penerimaannya masing-masing, ya. Ya, contohnya radio, TV, atau mikrofon. Nah, perkembangan teknologi menjadi digital itu memungkinkan, sebuah media untuk mengantarkan segala jenis gelombang itu dalam satu jalur frekuensi saja, ya. Jadi gambar, suara, teks, video, dan, segala jenis pesan lainnya itu digabung, menjadi satu format yang sama. Jadi sebuah, instruksi dalam kode biner dari komputer, itu 0 dan 1, hanya itu aja, gelombangnya itu hanya satu, ya. Kemudian dimensi konvergensi media adalah jejaring komputer. Dengan terhubung melalui internet, hampir seluruh konten informasi dari media apapun tersedia kapanpun dan dimanapun tanpa terbatas ruang dan waktu seperti jika kita menggunakan media tradisional. Ya, ini bisa saja kita baca Quran ya dalam genggaman tangan kita ya, sambil mendengarkan musik, ya bisa chattingan ya, atau mengupdate status ya, itu bisa. Dan, dimensi teknologi dalam konvergensi merujuk pada kemampuan teknologi digital untuk menyimpan, memanipulasi, dan memodifikasi segala jenis informasi di dalam komputer. Dan melalui internet, segala macam perangkat berbasis komputer dapat saling terhubung untuk, saling berbagi segala jenis konten informasi tersebut. Kemudian dimensi yang kedua adalah konten multimedia. Dari segi konten, konvergensi media mengacu pada kemampuan untuk menampilkan berbagai macam format konten media hanya melalui satu media saja. Contoh, media konvergen yang berisi konten media ini, misalnya koran online kompas.com, ya. Jadi melalui website, koran Kompas itu menjadi media konvergen yang bisa ada format teks, tapi juga ada suara, ada video, ya, jadi bahkan bisa interaktif, ya. Jadi, ada blog ya, blognya itu Kompasiana, ya. Jadi bisa ada TV-nya di sana, ya ada, eee, teksnya juga, ya, ada videonya, ya itu jadi satu, di dalam satu kompas.com. Nah, menurut Dennis McQuail ya, itu merumuskan ciri-ciri media baru, ya, antara lain desentralisasi, ya, jadi tidak tersentral tapi desentralisasi. Jadi pengadaan dan pemilihan berita atau informasi tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pemasok komunikasi, ya. Jadi tidak lagi milik satu orang yang punya media, ya. Contohnya kan kita tahu ada satu orang yang dia punya berbagai macam media, baik itu TV, TV-nya itu juga macam-macam ya. Ada, TV-nya tidak hanya satu TV, tapi berbagai macam televisi, ya. Nah, melalui media baru itu tidak lagi tergantung pada satu, pemasok komunikasi, tapi dari masing-masing kita bisa menjadi, pembuat, informasi. Kemudian berkemampuan tinggi, ya, pengantaran melalui media kabel dan satelit untuk mengatasi hambatan komunikasi yang disebabkan oleh pemancar siaran lainnya. Kemudian juga bersifat interaktif. Setiap pelaku komunikasi yang terlibat di dalamnya dapat melakukan proses komunikasi timbal balik, di mana mereka dapat memilih, menjawab kembali, menukar informasi, dan dihubungkan dengan yang lainnya secara langsung. Kemudian juga fleksibel. Ya, fleksibel ini dari bentuk isi dan penggunaannya. Nah, kemudian ada faktor-faktor konvergensi media. Ya, jadi ada faktor yang mempengaruhi konvergensi media. Itu yang pertama adalah ya karena adanya proses komputer ya, ada baik itu software ya atau
mungkin hardware-nya juga ya. Nah, jadi termasuk perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Kemudian telekomunikasi, jadi media massa konvensional, termasuk media cetak maupun media elektronik, dan juga media dalam lingkungan digital, yaitu internet dan perkembangannya. Nah, kemudian apa aja bentuk konvergensi media? Yang pertama itu ada konvergensi telematika. Konvergensi telematika itu penggabungan berbagai bentuk saluran media konvensional, media cetak maupun media elektronik ke dalam satu media tunggal. Berbagai layanan informasi yang dulu disajikan dalam beberapa media konvensional dapat jadi disuguhkan dalam satu media tunggal, ya itu. Kemudian yang kedua adalah konvergensi kepemilikan media. Ya, konvergensi kepemilikan media itu satu grup usaha yang memiliki berbagai media, baik maupun cetak maupun elektronik, yang berdampak pemusatan pada pemilikan beberapa, pengusaha media, ya. Jadi misalnya tadi, ada satu orang yang punya beberapa media TV ya, atau mungkin dia juga punya media, lainnya, misal media cetak juga, ya itu kan juga ada banyak ya. Dari misalnya MNC Group, ya satu orang itu punya TV, berbagai TV, kemudian juga ada, korannya juga, ya koran Sindo dan sebagainya. Ya, kemudian banyak yang, orang yang punya beberapa media. Nah, kemudian yang ada juga konvergensi kepemilikan silang bisnis media dan non-media, ya. Konvergensi kepemilikan silang bisnis media dan non-media, itu kepemilikan bisnis non-media seperti properti, tambang, ya mungkin juga memiliki, media, pemilikan media oleh pengusaha yang bermodal kuat dengan komunitas politik ya. Tujuan mereka apa? Yang menggunakan media untuk mengintervensi, membentukkan opini publik tentang bisnis non media. Jadi mungkin ada orang yang dia punya media, tetapi juga dia punya bisnis non media itu ya. Ya banyak itu, ada misalnya di Transcorp ya, Transcorp itu kan dia punya TV ya, ada Trans, TV, CNN dan sebagainya itu, tetapi juga dia punya koran. Tetapi juga ada non media, misalnya dia punya Trans, apa namanya, Transmart, Trans Studio ya, kemudian juga beberapa bank ya, Alobank dan sebagainya. Itu, dia bisa mengiklankan produknya atau itu di dalam TV-nya sendiri, itu bisa ya. Jadi bisa mengintervensi TV-nya itu untuk mengiklankan, eee, ya produk-produknya sendiri. Nah, ada kemudian proses konvergensi media apa? Yang pertama ada cross promotion. Jadi media yang berkonvergensi saling kerjasama ya, untuk mempromosikan dan memperkenalkan konten media satu sama lain. Kerjasamanya dalam bentuk iklan, audio, video, teks, dan elemen visual lainnya. Ya, kemudian yang kedua adalah cloning. Cloning itu satu konten satu media itu bisa diduplikasi atau berbanyak untuk dimuat di media lainnya. Jadi buat satu iklan aja nanti, eee, yang sama ya, itu bisa diiklankan di berbagai media, ya. Nah, kemudian ada competition. Nah, itu media bermitra sekaligus bersaing pada saat yang sama. Kedua media ya, kedua media yang, terkonvergensi saling bekerjasama dengan, promosi, tetapi produknya tetap dilakukan masing-masing, ya. Jadi misalnya ya medianya itu satu grup, tetapi mungkin punya newsroom yang terpisah, yang berbeda. Nah, kemudian ada content sharing. Itu dia berbagi konten, ya, yaitu kedua media itu yang berlainan tadi saling berbagi konten dengan bentuk konten yang dikemas ulang ya, atau mungkin berbagi budget pendapatan ya. Jadi ya mungkin bentuknya bisa berbeda-beda. Jadi kontennya mungkin topiknya sama, tapi dikemas berbeda-beda ya, bisa 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 juga. Atau full convergence. Yaitu media yang berbeda itu saling bekerja sama secara penuh untuk semua lini bisnis, mulai dari pengumpulan bahan, produksi, pemasaran, distribusi konten, itu bisa semuanya, bekerja sama, itu. Contohnya apa, ya kalau misalnya Kompas, itu ada harian Kompas, juga ada harian, ada Kompas TV, ada kompas.com. Ya kalau Tempo, ya Tempo Media itu ada majalahnya juga, ada hariannya, ada tempo.co, ada Tempo TV. Republika juga ada hariannya, ada republika.co.id. Kemudian Media Indonesia itu ada hariannya juga, ada
Metro TV, ada metrotv.com. Seputar Indonesia itu ada harian, ada sindo.com, ada CTI, MNC Group, dan sebagainya. Nah, kemudian apa dampak ya dari konvergensi media? Ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, jadi konvergensi media memperkaya informasi secara meluas tentang seluruh dunia karena ada akses internet ya. Jadi bisa lebih luas ya, dan juga memberikan banyak pilihan kepada masyarakat ya, pengguna untuk dapat memilih informasi yang diinginkan sesuai selera. Contohnya untuk misalnya TV interaktif ya dan multi saluran ya, kita bisa milih program yang kita sukai. Kemudian konvergensi menjadi lebih personal, jadi lebih kita yang bisa menentukan ya kan. Kemudian lebih mudah, praktis, efisien ya, tidak perlu 2 media kalau ternyata bisa satu media untuk 2 fungsi, bahkan 3 fungsi sekaligus. Kemudian timbulnya demokratisasi informasi di mana semua orang bisa mengakses informasi secara bebas dan luas dengan berbagai cara dan bentuk. Nah, kemudian dalam implikasi ekonomi, konvergensi berpengaruh terhadap perusahaan dan industri teknologi komunikasi karena mengubah perilaku bisnis. Keuntungan yang didapat dari hasil konvergensi itu sangat menguntungkan dan memajukan perusahaan. Selain itu, mudahnya akses informasi membuat industri dan perusahaan semakin mudah dan cepat mengantisipasinya. Nah, kemudian juga tantangan kebutuhan baru konsumen serta persaingan yang ketat ya, terus juga interaktif. Masyarakat bisa langsung memberikan umpan balik terhadap informasi yang disampaikan. Media konvergen memunculkan karakter baru yang makin interaktif di mana penggunanya mampu berkomunikasi secara langsung dan memperoleh teknologi manusia. Kemudian masyarakat mendapatkan informasi cepat, lebih cepat ya. Contohnya kita para pembaca berita online hanya dengan klik informasi, di komputer itu langsung langsung dapat menerima pesannya atau beritanya. Kemudian munculnya media baru ya, akibat konvergensi media. Ya jadi, ada apa, dengan adanya smartphone ya kita bisa ada TV, internet, kita bisa ambil foto, kemudian kita bisa langsung membuat, kita langsung mengupload, jadi kita bisa, langsung saat itu juga dengan satu media itu bisa, menjadi media sendiri ya. Kemudian adanya penggabungan komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa menjadi konvergensi komunikasi tadi ya. Terus semakin cepatnya perkembangan digitalisasi, media konvensional menjadi media digital, informasi dan perkembangan internet yang berperan dalam teknologi informasi, dan semakin meningkatnya konsumsi media. Nah, kemudian juga media lama dan media baru akan hidup berdampingan dan bisa saling berinteraksi. Media lama untuk hidup berdampingan dengan media baru harus melakukan perubahan supaya menarik khalayak ya, dan dengan adanya teknologi prosumer dalam media, di mana kita bisa menjadi produsen sekaligus konsumen. Jadi kita bisa bikin konten, menjadi konten kreator bisa menggunakan satu media yang kita miliki, dan satu media yang sama kita bisa menjadi produsen dan juga konsumen. Kemudian apa dampak negatifnya? Jadi perubahan gaya hidup masyarakat. Kita bisa ya kecanduan teknologi ya, cyber media maupun cyber society. Adanya ketergantungan di mana segala sesuatu menjadi serba praktis dan otomatis. Ya, teknologi yang praktis itu memang bagus karena mempercepat dan memudahkan. Tapi juga menjadi buruk karena jika tidak bijak ya, karena dengan adanya praktis tadi kita cenderung menjadi orang yang malas. Ya, di mana yang otomatis akan mempercepat hilangnya pekerjaan. Karena pekerjaan manusia sudah hilang digantikan teknologi yang canggih, ya kan? Kemudian juga muncul masyarakat digital atau masyarakat maya. Nah, jadi kemajuan teknologi yang maju itu telah mempersempit jarak dan mempersingkat waktu. Jarak dan waktu itu sudah bukan masalah. Misalnya media lainnya tanpa perlu bertemu langsung ya. Hal ini menimbulkan masyarakat maya ya, dan juga eee, media cetak atau tradisional atau media konvensional mulai kalah dengan media modern atau media baru atau online tadi. Ya, juga kesenjangan sosial yang semakin besar. Kemudian juga mengubah gaya hidup masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Dan juga adanya demasifikasi terhadap komunikasi massa, di mana fungsi menyebarkan informasi secara masif atau besar-besaran itu menjadi lenyap karena arus informasi menjadi semakin bersifat personal, di mana setiap orang itu dapat memilih informasi yang dia inginkan saja. Jadi tidak bisa lagi kita menggantungkan pada satu media untuk bisa
meng menginformasikan satu informasi itu, langsung gitu ya, langsung satu kemudian langsung ke semua, nggak bisa. Jadi, kalau dulu kan hanya TV itu hanya ada TVRI, jadi hanya ke situ semua orang sama informasinya. Sekarang beda-beda, ya kita bisa milih dan mungkin semua orang bisa berpendapat, semua orang bisa memberikan informasi sehingga ini kita nggak tahu yang benar yang mana, yang ini bilang A, ini bilang B, ya atau mungkin beda sedikit, nah tapi berbeda. Kemudian jika ada informasi yang bersifat negatif juga semakin marak dan lebih mudah beredar ya, semakin sulit membendung informasi. Ya kalau hoax ya nanti semakin gampang tersebar, sulit dibendung ya. Informasi yang salah, berita negatif, black campaign dan sebagainya itu, informasi-informasi yang tidak benar itu bisa semakin sulit dibendung. Kemudian seiring dengan semakin meningkatnya teknologi informasi, juga meningkatnya cybercrime ya, kejahatan di dunia maya itu semakin, besar ya. Jadi pencurian, eee, kemudian di-hack ya, kemudian pengambilan data dan sebagainya itu semakin besar, semakin marak dan menjadi biasa di dunia saat ini ya. Dan semakin berkembangnya persaingan antar media dalam proses penyampaian informasi, jadi yaitu persaingan antar media ya, jadi semakin banyak semakin besar. Ya, saya yang bener ya. Jadi kita, berlomba-lomba menjadi yang, benar sehingga kadang orang jadi bingung, masyarakat bingung yang benar yang mana gitu ya. Ya demikian itu tadi ya, beberapa, bagian, apa, dari konvergensi media ya, di mana kita tahu sendiri bahwa, media massa di Indonesia ini sudah tidak lagi menjadi media yang, eee sendiri-sendiri, tapi menjadi satu media tunggal. Kita bisa mengakses menggunakan, internet, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, eee, semoga nanti, bermanfaat dan kita bisa paham. Terima kasih.